Selamat pagi Ibu. Iya, selamat pagi Bu. Iya, perkenalkan Bu, nama saya Desi. Saya konselor menyusui dari Puskesmas Pucang Anak. Ini Iya, dengan Bu. Ibu siapa? Saya Aning Bu. Oh, Bu Aning. Iya. Bu Aning usianya berapa Bu? Saya 19 tahun Bu. Oh, 19 tahun. Iya. Kalau ini anaknya yang cantik ini namanya siapa Bu? Nah, saya Jessica ini Bu. Oh, namanya Jessica. Iya. Usianya berapa Bu? Ini masuk 2 bulan ini Bu. Oh, sekarang 2 bulan. Iya. Ibu Aning gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Oh, sehat nggih. Iya. Alhamdulillah. Kalau di Jessica gimana ini kabarnya? Kalau akhir-akhir ini kok sering rewel nggih Bu. Badannya kayak lemes ngoten loh. Terus kayak badannya kecil, BAB-nya juga tidak lancar. Seperti sembelit ngoten Bu. Oh, jadi menurut Ibu akhir-akhir ini adik Jessica ini sering rewel, Nggih. kemudian BAB-nya agak susah, Nggih. seperti itu ya Bu ya. Ya, Bu Aning hari ini membawa buku KIA. Oh iya, Bapak Bu. Oh ya. Iya, Bu. Oh nggih, iya. Hanya saya pinjam ya Bu ya. Oke, saya lihat dulu. Untuk adik Jessica ini berat lahirnya 2,8. Betul Iya, Bu? Iya, Nggih. betul ya. Kemudian untuk 1 bulan jadi 3 kilo. Kemudian saat ini usianya 2 bulan 3,1. Iya Bu. Iya. Bu Aning ini menimbangnya di mana Bu? Di Posyandu Bu. Oh, di Posyandu. Nggih. Jadi Ibu rajin datang ke Posyandu. Nggih Bu. Oh, Alhamdulillah. hebat sekali ya Bu ya. Semoga kedepannya Ibu lebih rajin lagi Amin. untuk memantau berat badan putrinya yang cantik ini. Nggih, Bu. Ya, Bu Aning, pekerjaan sehari-harinya apa Bu? Kalau saya ibu rumah tangga Bu. Kalau suami saya sopir, jarang di rumah Bu. Jadi Bu Aning ibu rumah tangga, suaminya sopir. Nggih. Ibu Aning sehari-hari merawat Dik Jessica di rumah dibantu siapa Bu? Putihnya Bu, ibu saya. Jadi saya masih satu rumah sama ibu saya. Jadi dibantu sama neneknya ya. Nggih. Kalau dulu bersalinnya itu bagaimana Bu? Normal atau sesar? Saya normal Bu di rumah sakit. Oh, normal di rumah sakit. Oh iya, Ibu Aning dulu setelah melahirkan, Ibu kapan mulai menyusui Bu? Ini itu lahirnya kan malam ya Bu. Jadi pagi itu saya baru diberi kesempatan untuk mulai menyusui setelah diperiksa oleh dokter. Tapi itu awalnya itu saya susui seperti tidak mau menyusu ngoten lho Bu. Mungkin karena ASINya belum keluar. Akhirnya saya buatkan susu dot Ibu. Oh, jadi Ibu di awal-awal itu merasa ASINya kurang, Iya. belum keluar gitu. Iya, Jadi Bu. Ibu memutuskan memberikan susu botol. Iya. Seperti itu ya Bu ya. Iya, Bu. Kemudian setelah Bu Aning pulang dari rumah sakit, itu Ibu memberikan apa ke Dik Jessica Bu? Karena susunya tetap ASI saya itu seperti tidak keluar ya Bu. Terus ini seperti tidak mau nyusu, mungkin karena lapar terus rewel. Saya kasih susu kaleng Bu. Biasanya sehari itu 3-4 dot itu saya membuatkan. 1 dotnya saya kasih 2 sendok. Jadi akhir-akhir ini berarti diberikannya susu botol sebanyak 3-4 botol perharinya. Iya Gitu ya Bu ya. Tapi ngeten Bu, karena ayahnya itu jarang pulang kan, yang belanjakan susu ayahnya. Kadang kehabisan itu saya kasih sereal Bu. Ya. Jadi variasi makanannya diberikan susu botol, kemudian diberikan sereal, Nggih. seperti itu. Iya, Bu. Ya. Ibu Aning masih menyusui apa tidak? Itu saya jarang-jarang Bu. Kalau anaknya rewel, ngoten niku saya kasih untuk menenangkan. Tapi kadang juga tidak tenang Bu. Jadi ibu masih tetap menyusui ya. Menyusui, Oke, nggih. hebat sekali. Jadi ASINya masih tetap diberikan. Nggih. Seperti itu ya Bu ya. Oke Bu Aning. Kemudian kalau untuk BAB-nya gimana Bu? Buang air besarnya? Seperti kesulitan Bu, seperti kerikil ngoten kecil-kecil kering ngoten.
Jadi BAB-nya akhir-akhir ini kecil-kecil nggih, kering gitu ya. Kalau buang air kecilnya? Buang air kecilnya itu juga jarang, biasanya 3-4 kali sehari. Kadang juga cuma 2 kali, Bu. Warnanya kuning tua kecoklatan seperti itu. Jadi buang air kecilnya warnanya agak kuning pekat gitu nggih. Dan 2-3 kali per hari itu tadi ya Bu ya intensitasnya. Jadi kalau berdasarkan ceritanya Bu Aning tadi ya Bu ya, saya itu mencoba menganalisa kemungkinan Bu ini penyebab kenapa kok bayi Ibu akhir-akhir ini sering rewel, kemudian BAB-nya juga agak susah ya Bu, seperti yang Ibu sampaikan tadi, itu bisa jadi karena asupan makannya yang kurang Bu. Ya, jadi pada anak usia 6 bulan ya atau kurang dari 6 bulan itu makanan yang dibutuhkan berupa ASI. Nah, dan ASI itu harus Ibu berikan sesering mungkin Bu. Jadi paling tidak 8-12 kali per harinya. Nah, kalau Ibu memberikan seperti itu, kemungkinan nanti untuk BAB-nya itu intensitasnya juga akan lebih sering seperti itu. Kemudian ukurannya itu juga besar dan lunak, jadi tidak kering seperti itu Bu Aning. Nah, kemudian untuk produksi ASI-nya, kalau Ibu nanti semakin sering menyusui, produksi ASI Ibu nanti lama-lama juga akan semakin banyak. Oh gitu ya Bu. Jadi kalau menurut Ibu Aning tadi, bagaimana Bu dengan pola makan yang Ibu berikan kepada bayi Ibu? Berarti selama ini saya salah Bu. Saya kiranya itu ASINya enggak keluar, jadi ini rewel saya kasih susu. Harusnya tetap ASI gitu Bu. Mungkin karena saya jarang ngasih itu, akhirnya ASI saya enggak lancar. Ya mungkin itu bisa jadi ya Bu alasannya, karena jarang menyusu akhirnya produksinya berkurang. Ya, jadi itu nanti mungkin bisa dicoba ya Bu ya. Kemudian Bu Aning sudah tahu bagaimana posisi menyusui ataupun pelekatan yang benar? Kalau selama ini saya menyusuinya ya pada umumnya Bu, kurang paham yang benar itu seperti apa. Jadi masih kurang paham ya Bu ya. Oke, sekarang coba Bu, saya mau lihat bagaimana Dek Jessica ini kalau menyusu ke Ibu seperti apa. Coba saya mau lihat Bu. Ya. Mohon maaf ya Bu, ini saya bukan ya Bu. Iya. Seperti itu ya. Oke. Di sini saya coba akan mencontohkan ya Bu ya, bagaimana posisi dan juga pelekatan yang benar. Nanti Bu Aning bisa perhatikan sambil mempraktekkan. Oh gitu ya. Misi ya Bu Aning. Di sini saya punya model payudara sama ini model bayinya ya Bu ya. Ya. Yang pertama harus Ibu Aning perhatikan adalah posisi Ibu untuk menyusui atau saat sedang menyusui ya Bu ya. Jadi Ibu harus rileks. Oke, Ibu harus duduk rileks ya. Mungkin ini bisa direlekskan ya Bu ya. Bersandar, kalau memang Ibu nanti duduk di kursi gitu atau di kasur, Ibu bisa bersandar biar lebih enak, biar lebih nyaman gitu ya. Kemudian posisi yang perlu Ibu perhatikan, kepala dan badan bayi itu harus satu garis lurus ya. Kemudian perut bayi Ibu itu menempel di perut Ibu. Iya, seperti itu. Wajahnya ini menghadap ke payudara. Seperti ini ya Bu ya. Oke, kemudian yang kedua yang perlu diperhatikan adalah pelekatannya. Pelekatan yang baik itu yang pertama, ini ada lingkaran hitam ya Bu di sekitar puting. Sebagian besar lingkaran hitam ini masuk ke mulut bayi. Nah, biar bisa masuk gimana? Mulutnya harus
terbuka lebar. Ya, kemudian di saat mulut sudah terbuka lebar, ini dimasukkan ya yang lingkaran hitamnya. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan lagi, bibir bagian bawah bayi itu harus gini Bu, duet keluar gitu Bu, ya. Bibirnya duet keluar gitu ya. Bibirnya berputar keluar. Kemudian dagunya ini menempel di payudara ibu. Nah, itu ciri-ciri pelekatan yang baik. Sekarang coba diperhatikan Bu, bayinya bagaimana itu posisi dan pelekatannya. Seperti ini sampun apa belum nggih Bu? Kalau dibandingkan dengan tadi bagaimana Bu? Sepertinya kok lebih enak yang ini Bu. Oh, sepertinya lebih enak yang ini ya. Oke, tadi itu masih menguncup ya bibirnya, sekarang sudah membuka. Seperti itu Bu Aning. Ya, mungkin ada yang mau ditanyakan Bu Aning? Sementara sudah Bu, nanti misalkan saya pas di rumah menemui kesulitan, saya menghubungi panjenengan, boleh nggih Bu? Iya, boleh banget Bu Aning, nggak apa-apa. Nanti kita sharing-sharing lagi ya Bu ya, kita berdiskusi kembali seperti itu ya. Mungkin sebelum kita akhiri sesi konseling ini, Bu Aning bisa mengulang. Jadi kalau yang saya tangkap ini tadi ya Bu, selama anak 6 bulan ke bawah atau maksimal 6 bulan itu harusnya ASI mawon gitu yang dikasihkan, tidak boleh dikasih selain ASI. Kemudian menyusuinya juga harus sering agar ASINya semakin keluar. Dan ini tadi posisi menyusui dan perlekatannya juga harus benar. Jadi seperti itu ya Bu Aning. Kira-kira Bu Aning nanti mau mencoba di rumah atau seperti apa? Insya Allah saya akan maksimal ini di rumah belajar Bu. Semangat ya Bu Aning. Semoga prosesnya Ibu kembali menyusui bisa berjalan dengan lancar, dan juga masalah-masalah yang tadi dialami oleh bayi Ibu juga bisa teratasi. Kalau kita kira-kira bulan depan janjian untuk ketemu gitu Bu Aning bisa? Bisa Bu, saya usahakan bisa. Ini untuk kebaikan saya juga untuk anak saya Bu. Oke, jadi nanti kita janjian bulan depan untuk ini ya Bu, mengevaluasi bagaimana proses perbaikan yang Ibu lakukan. Seperti itu nggih. Terima kasih ya Bu ilmunya. Semoga ini bisa memperbaiki tumbuh kembangnya anak saya Bu nggih. Iya Bu Aning, sama-sama. Tetap semangat ya Bu ya. Iya, terima kasih Bu Aning.